Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Saat sekarang kita sedang berada di rumah singgah ya teman-teman. Dan ini jambu citra ya teman-teman, jambu air pokoknya yang sudah saya tanam sejak 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai berbuah dan bunganya sangat lebat sekali teman-teman, seperti ini. Buahnya sangat lebat dan ini pastinya kalau sudah berbuah besar-besar, buahnya besar-besar, rasanya manis ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita juga lagi menanam dari berbagai sayuran ya, untuk pemanfaatan halaman dan pekarangan. Kita optimalkan dan kita tanami dengan berbagai sayur. Kita akan menuju ke halaman belakang. Kita tadi sudah mulai penanaman ya teman-teman, dari berbagai macam sayuran dan juga buah-buahan tentunya. Coba kita akan masuk di halaman belakang ya. Di halaman belakang ini lumayan cukup luas teman-teman ya, dan berusaha untuk kita optimalkan, kita maksimalkan dengan menanam berbagai sayur. Sejak tadi pagi kita udah mengisi polybag ini dengan media tanam dan dibantu dengan saudara-saudara ya, dan juga tetangga terdekat teman-teman. Ini adalah tanaman cabai yang saya tanam dari persemayan. Kira-kira nanti sekitar usia 3 bulan, insya Allah cabai-cabai ini sudah mulai berbuah, dan nanti sore lanjut akan kita menanam terong pondoh atau terong hijau. Aku tanam juga buah papaya yang sangat rimbun sekali teman-teman, juga berbagai buah seperti sawo, ada jambu citra, durian, mangga, juga alpukat. Tanaman-tanaman buah ini aku tanam di bagian area tengah ya teman-teman, karena fungsinya selain sebagai peneduh, agar supaya di bagian halaman belakang ini menjadi pusat oksigen, bersebelahan dengan persawahan ya, area persawahan yang saat ini ditanami dari palawija ya teman-teman. Antara lain ada jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Kita bertetangga desa ya, dan di sana banyak dari perbukitan yang saat sekarang ini lagi musim kemarau panjang. Memang agak gundul ya, tapi masih terlihat hijau dan pesona dari pemandangan di halaman belakang ini sungguh menyuguhkan pemandangan yang sangat indah sekali. Udaranya yang cukup sejuk, bisa digunakan untuk
untuk beristirahat sewaktu-waktu. Selain ada tanaman, sayur dan buah, di sini ada sedikit lahan yang terdepan. Ini saya tanami dengan berbagai tanaman hias. Di sini ada tanaman krokot, lumbu, ada juga aku tanam dari pohon dolar. Ada bromelia teman-teman, dan juga ada tanaman bunga miana. Aku sengaja pilih warnanya yang kontras. Ada warna hijau dari brokoli dan juga miana yang warnanya itu cerah ya, dan juga dari krokotan ya teman-teman. Dari tadi pagi kita sudah berada di kebun belakang ini dan sudah menyelesaikan untuk sementara waktu menanam dari tanaman cabai, dan nanti kita akan lanjut penanaman dari sayuran yang berada di persemaian. Ada selada, ada sawi, ada pakcoy, ada kemangi, ada pre, ada seledri dan kucai, serta tanaman-tanaman sayur yang lain. Tujuannya adalah kita menjaga ekosistem, keseimbangan alam sekitar, dan juga ketersediaan pangan bagi keluarga di skala keluarga ya teman-teman. Nah, secara masif atau keseluruhan di masyarakat dengan penanaman berbagai sayur untuk keluarga ini juga akan menekan lajunya angka inflasi. Untuk sayur yang sementara ini sudah bertumbuh, ada tanaman bayam ya teman-teman. Bayam ini juga bagus untuk kesehatan dan sangat enak sekali ya teman-teman. Bila kita sayur, bayam-bayam ini tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Dan tentunya ini merupakan sayur yang sehat, bebas dari pestisida dan kimia. Kemarin sore bayam-bayam ini sempat kita panen dan kita bagi ke para tetangga ya teman-teman. Sekalian kita bisa berbagi. Selain untuk menjaga ekosistem dan keseimbangan alam sekitar, kegiatan berkebun ini adalah kaya akan manfaat ya teman-teman. Selain tersedianya berlimpah sayur di dapur kita, tentunya manfaat lain yang bisa kita petik dari berkebun adalah bisa untuk menjadikan terapi ketenangan jiwa. Dengan berkebun kita itu akan merasa nyaman, tenang ya. Jiwa kita ini rasanya tentram ya teman-teman. Apalagi kita sambil melihat pemandangan yang sangat indah, pemandangan pedesaan yang memiliki pesona alam yang sungguh luar biasa. Di sini ada gazebo yang bila mana kita selesai melakukan pekerjaan atau kegiatan berkebun, kita bisa sambil istirahat duduk di gazebo ini sambil ngopi ya teman-teman. Dan di bawahnya ini ada kolam yang kita isi dengan ikan nila, masih kecil-kecil, dan juga kita upayakan untuk ternak dari ayam ya teman-teman, yang juga sewaktu-waktu bisa kita gunakan sebagai lauk keluarga.
Selain bayam, tumbuh dengan sendirinya adalah tanaman cepluan. Teman-teman sudah pernah tahu, melihat, atau mendengar tanaman cepluan? Ini adalah tanaman cepluan ya teman-teman, yang kaya akan manfaat. Buahnya lucu, kecil-kecil ya. Dan bila sudah masak, rasanya itu manis, langsung bisa kita konsumsi. Bagus untuk konsumsi bagi mereka yang mengalami keluhan hipertensi atau darah tinggi. Saya masih belum baca referensi yang mana untuk ceplukan ini mengandung apa gitu ya teman-teman. Pokoknya kita itu secara kebetulan aja gitu ya, sedikit membaca dan juga banyak ya dari praktisi kesehatan kalau tanaman buah ceplukan ini memang bagus ya untuk menurunkan tensi atau hipertensi. Di ujung dari halaman belakang ini banyak juga kita tanam dari tanaman pisang kutea ya teman-teman. Karena pisang kutea ini daunnya yang sangat lebar-lebar, juga bisa menjadi pusat oksigen ya teman-teman ya, sehingga udara di halaman belakang ini akan terasa sejuk dan dirasakan sangat nyaman sekali, apalagi berada di sore hari. Nah, angin sepoi-sepoi dan juga terasa sangat nyaman banget di sini. Rencananya nanti yang paling ujung sana ya teman-teman, yang berdekatan dengan area persawahan, akan kita tanami dengan kacang panjang dan juga terong pondoh yang warna hijau itu. Dan untuk area tepi sini nanti juga aku tambahkan dengan tanaman-tanaman sayuran yang lain. Nah, untuk tembok ini nanti akan kita jadikan sebagai media yang kita tanami secara vertical garden. Jadi di sini nanti kita akan gantungkan ya untuk pot-pot yang kita isi dengan selada mungkin ya. Jadi nanti kita gunakan dengan sistem atau cara tanam bersusun atau vertical garden. Jadi untuk sementara ini sudah lumayan lebih hijau dan juga sudah banyak ya teman-teman tanaman-tanaman yang berada di halaman belakang ini. Dan alhamdulillah dari semua sayuran yang sudah kita tanam ini sudah mulai tumbuh dengan subur dan bahkan sudah banyak yang berbuah. Sekalipun lahan dan halaman kita sempit, kita tetap bisa ya teman-teman ya untuk berkebun, karena sesungguhnya berkebun itu tidak harus ya memiliki lahan atau halaman dan pekarangan yang luas. Kita bisa menggunakan halaman dan pekarangan ya. Bila memiliki cukup sempit untuk halaman pekarangan, kita juga bisa menggunakan sistem tanam cara bersusun. Nah teman-teman, tadi kita singgung tentang inflasi dan juga ketahanan pangan untuk keluarga ya teman-teman ya. Dengan ketersedianya bahan pangan
utamanya yang bisa kita upayakan adalah sayuran, maka untuk ketersediaan sayur berada di dapur kita ini akan tetap berlimpah keberadaannya, seperti cabai, tomat, terong, dan sayur-sayuran yang lainnya. Jadi kita tidak harus sehari-hari pergi ke pasar atau keluar rumah untuk mencari bahan makan yang harus mengeluarkan uang ya teman-teman. Dengan kita berkebun ini bisa berhemat, dan juga teman-teman akan lebih senang sekali. Dan berkebun itu rasanya sangat bahagia sekali, karena setiap pagi bila mana kita terjun ya di kebun kita, melihat tanaman-tanaman yang bertumbuh dan keluar tunas-tunasnya, daun-daunnya, ini akan menjadikan rasa bahagia dan kepuasan tersendiri. Dan tentunya kita tersedia dengan sayuran yang sehat, yang bebas dari kimia dan pupuk pestisida ya teman-teman. Jadi kita aman untuk mengkonsumsinya. Nah, ini dari saudaraku yang baru selesai untuk melakukan ya penanaman sayur, lagi istirahat ya teman-teman, dan sambil memandangi dari area perkebunan persawahan. Nah, ini teman-teman, ceplukan. Ini kalau masih muda memang masam ya rasanya teman-teman, tapi kalau sudah tua ini rasanya sangat manis sekali teman-teman. Oke teman-teman, besok kita masih akan melanjut untuk penanaman sayur lagi. Terus ikuti saya ya teman-teman ya, sampai nanti insya Allah, dan semoga saja bisa panen. Selain kita bisa mengkonsumsi sendiri, kita juga bisa berbagi, juga bisa menjualnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu dan salam satu hobi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.